Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا walam yaku minal musyrikin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita berupaya, berusaha terus menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita termasuk kelompok muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa. Karena hanya satu-satunya jalan yang bisa menembus keridhaan Allah dan bisa menempuh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, hanya orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita perhatikan sabda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang aba. Qalu, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, waman huwa yaba, siapa yang aba itu ya Rasulullah? Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia sama dengan taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia termasuk orang yang aba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kalau kita perhatikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seluruhnya akan masuk surga. Tetapi orang yang masuk surga ada yang melalui proses, ada yang tidak melalui proses. Bagaimanakah orang yang masuk surga masuk proses? Karena di surga termasuk orang-orang yang suci, tidak ada orang yang berdosa. Bahkan pahalanya bagi orang-orang yang bertakwa, nanti di surga disediakan oleh Allah bidadari-bidadari yang suci. Jadi otomatis penghuninya juga orang-orang yang suci. Ada yang diproses dulu, artinya dihisab. Tetapi ada orang yang masuk surga tanpa hisaban, tanpa diproses, langsung oleh Allah dimasukkan terhadap surganya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Az-Zumar ayat 15, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pastinya dibalas oleh Allah bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisaban, yaitu hanya orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanakah supaya kita termasuk orang yang bersabar, supaya tidak proses dulu masuk surganya, langsung dimasukkan oleh Allah terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat salah satu junjungan kekasih Allah Subhanahu wa taala, selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga Allah memberikan gelar kepadanya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dia mempunyai gelar karena kekasih Allah, Khalilullah. Di antara nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya tidak mempunyai gelar Khalilullah, hanya satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga termasuk ulul azmi, sama seperti nabi yang 4. Kenapa ulul azmi dicontohkan oleh Allah dan harus menyontoh ke situ? Karena seluruh ulul azmi mempunyai sifat sabar. Bahkan Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah harus bersabar seperti orang-orang atau rasul-rasul sebelumnya. Fasbir kama sabar ulul azmi, wahai Muhammad, bersabarlah seperti bagaimana utusan-utusan yang terdahulu yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita lihat Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada Nabi Ibrahim harus mengikuti jejak langkahnya, atau disebut milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di dalamnya bahwa Nabi Ibrahim salah satu hamba Allah yang sabar. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia termasuk ahli surga tanpa hisaban? Ternyata kesabaran oleh para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar terhadap kewajiban atau sabar terhadap perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya walaupun tidak cocok dan tidak senang dengan keinginan hati, tetapi ini adalah diperintahkan oleh Allah, siap untuk melaksanakannya. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya istri hanya 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Beberapa puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga dengan kedua istrinya, tidak dikaruniai anak. Tetapi dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam terus dan menerus berusaha dan berdoa dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas, terus menerus, ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak. Akhirnya di samping Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha dan berdoa, tetapi tantangannya yang begitu besar, bukan hanya kaumnya, bukan hanya pemimpin di waktu itu, sekaligus ayahnya pribadi,
Azar, yang namanya Azar tidak mendukung terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim diusir, pisah dengan sang istri yang pertama Siti Saroh. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke suatu tempat jurang yang disebut dengan Makkatul Mukarramah, yang sekarang menjadi ada bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim tetap Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya dengan kesabaran dan berusaha yang maksimal, Nabi Ibrahim akhirnya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Lahirlah putra yang pertama, yaitu Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian, dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istri yang pertama. Tidak lama lagi, ternyata begitu Nabi Ibrahim usia 100 tahun, istri yang pertama 80 tahun. Akhirnya dikarunia lagi anak yang kedua, yaitu Ishak. Kemudian lahir lagi Yakub. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, singkat cerita, dari istri yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, yaitu namanya Ismail. Begitu Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai usia dewasa, sudah sanggup berusaha dan bisa membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail supaya disembelih untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata di waktu masih menyatu dengan istri pertama dan kedua, Nabi Ibrahim termasuk di samping orang yang sabar, Nabi yang sabar, dia termasuk dermawan juga. Setiap minggu, setiap bulan beliau menyembelih unta. Kemudian unta itu bukan dimakan untuk sendiri, tetapi dibagikan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu menyembelih seekor unta, datanglah laki-laki, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak sayang setiap minggu kamu menyembelih seekor unta, kemudian bukan dimakan malah dibagikan kepada orang yang lain? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan seekor unta, anak pun akan saya sembelih. Kata-kata seperti itu karena Nabi Ibrahim di waktu itu belum dikaruniai anak puluhan tahun. Akhirnya dipinta oleh Allah, ditagih oleh Allah, dikala Nabi Ibrahim dikaruniai anak pertama yaitu Ismail. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Dikala Ismail alaihissalam nyampe usia dewasa, dalam tafsirnya ada berpendapat 14 tahun, intinya sa'ya gitu, dia bisa berusaha dan bisa membantu ayahnya. Qala ya bunay, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil putranya Ismail, ya bunay, wahai anaki, inni ara fil manam, ayah ini mimpi di waktu tidur. Apa mimpi itu, wahai ayahku? Anni azbahuka, bahwa ayah itu disuruh oleh Allah menyembelih kamu. Lantas bagaimana ayahku? Fanzur madza taro, kata Nabi Ibrahim, bagaimanakah pendapatmu wahai Ismail? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, baru saja punya anak satu, harus disembelih. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam jawabannya? Qala ya bunaya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. If'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah oleh Allah harus disembelih oleh ayah. I'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti ayah akan melihatku bahwa aku termasuk orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, intinya
untuk mendapatkan keridhaan Allah itu adalah salah satunya adalah kewajiban kita harus bersabar. Bersabar terhadap kewajiban, sabar terhadap larangan Allah, sabar terhadap musibah. Di mana sifat kesabaran ini bisa kita dimiliki, maka Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar masuk terhadap surganya Allah tanpa hisaban. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi mati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa at'im wa barik bi jalalika wa kamalika sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arab wal ajam wa imami taibati wal haram sayyidina wa Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu Akbar.